Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada momen penting yang terjadi, yakni pemilihan calon ketua OSIS SMK Suradaya periode 2021 periode 2022. Tentunya pada dasarnya adalah bagaimana calon yang dipilih nanti atau ketua yang dipilih nanti bisa mengembangkan organisasi sekolah di SMK Suradaya ke arah yang lebih baik. Sehingga harapan dari saya mewakili Bapak Ibu guru untuk kedua calon agar program-program kerja yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik pada saat Anda terpilih nanti. Sehingga tidak terkesan hanya terpilih hari ini dan mandek program-program yang akan dilaksanakan. Bisa ya? Ya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon izin kita semua dapat pemilihan calon ketua OSIS SMK Suradaya periode 2021-2022 saya buka dengan resmi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari perwakilan keperawatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelas 11 KEP dipercayai dan diutus sebagai ketua dan wakil calon OSIS. Saya sendiri atas nama Elizabeth Nogodawan Liberu dan teman saya Francisca Botakote. Di sini sedikit kami akan menyampaikan visi misi yang telah kami buat. Secara garis besar, visi yang telah saya ambil yaitu mengembangkan bakat dan potensi siswa dan siswi agar menuju ke sekolah yang lebih bagus dan membangun sekolah kita agar lebih bagus. Dari visi itu, saya bisa memberi sedikit misi yang telah saya buat. Misi yang telah saya buat ada beberapa, salah satunya mengembangkan ekstrakurikuler yang ada. Selain mengembangkan, saya akan membuat peraturan untuk mempertegas siswa dan siswi agar secara langsung bisa menertibkan aturan sekolah. Baik, itu saja visi dan misi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Rafiq Azhar dan di sebelah saya Maria Francisca Dias. Kami perwakilan dari kelas 11 FBL untuk mencalonkan diri sebagai pengurus ketua OSIS. Visi kami yang pertama, memperkuat rasa kekeluargaan antara siswa dan guru, membuat program pengembangan bakat dan potensi siswa, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa, memajukan potensi sekolah dalam segala bidang, menjadikan sekolah lingkungan yang aman dan nyaman, menyelenggarakan perlombaan yang mendidik, dan yang terakhir memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja visi dan misi kami. Sekian dan terima kasih. Kira-kira eskul apa saja yang akan dijalankan di SMK Suradaya? Baik, terima kasih atas kritikan atau pertanyaan dari teman. Saya akan menjawab sedikit ekstrakurikulernya. Yang pertama, yang sekarang yang ada, kita mempunyai salah satu ekstrakurikuler yaitu BSM. Setidaknya yang akan kami buat mengembangkannya. Selain ekstrakurikuler, kami akan membuat atau
mengajukan beberapa kegiatan seperti olahraga, melakukan bulu tangkis, atau bermain voli. Apakah sudah terima dengan tanggapan kami? Jawaban kami? Baik, terima kasih. Kalau misalnya sudah, boleh langsung kasih bertanya. Baik, dari pihak kami, saya juga akan mengkritik atau menyanyikan sedikit 1-2 kata tentang visi misi kalian. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang kalian ajukan tentang hubungan antara siswa dengan guru sebagai contoh sehingga nanti jika kalian terpilih sebagai calon sebagai ketua dan wakil OSIS. Contohnya seperti apa? Guru dan siswa saling membagi makanan atau mungkin saling silaturahmi waktu di luar sekolah. Dua. Yang pertama di ini calon A dan B di mana atau calon Ini RPL, ini keperawatan ya? keperawatan. Oke. Untuk calon keperawatan tidak salah tadi itu saat memberikan visi misinya, salah satu visinya itu membuat aturan untuk anak-anak. Nah, aturan seperti apa yang dimaksud oleh calon dari keperawatan? Membuat sebuah aturan agar anak-anak bisa melaksanakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Aturan yang akan kami buat seperti contohnya ya seperti OSIS yang ini dulu saya lihat sampah-sampah berserakan di sembarangan tempat seperti di dalam got, di dalam laci. Di aturan yang kami buat baru seperti kami akan jika kami tidak mempunyai dana atau apa, kami akan menyediakan dos gosok di kelas-kelas masing-masing agar sampahnya tidak diisi di dalam laci. Dan di luar kelas, Bapak Ibu guru sudah menyediakan tempat sampah. Jadi kami akan menegaskan seluruh siswa harus membuang sampah tersebut di tempat sampah yang telah disediakan, jangan di dalam parit atau di lingkungan sekitar. RPL. Pertanyaan juga yang sama. Ada salah satu visinya sebenarnya menurut saya baik, dimana bagaimana menciptakan nuansa kebersamaan antara siswa dan guru, sehingga pertanyaan tadi sudah dilaksanakan, tetapi ada satu hal yang nanti harus jika terpilih saya berharap bahwa dikemaskan dalam bentuk suasana bina akrab ya, sehingga momen-momen kebersamaan ini penting untuk dilakukan. Ini masuk pertanyaannya nanti setelah cek mati. Pertanyaannya saya tangkap dari kelas RPL tentang menyelenggarakan perlombaan yang mimpi. Pertanyaan saya, informasi yang kalian dapat dari luar tentang perlombaan mendidik, entah itu dari sekolah lain atau dari lingkungan sekitar, yang kalian dapat tentang perlombaan mendidik, yang dimana perlombaan tersebut melibatkan sekolah atau siswa. Nah, tindakan apa yang bisa kalian ambil untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam perlombaan tersebut jika perlombaan tersebut menurut kalian mendidik? Mungkin hanya itu saja. Saya kembali. Kami akan mendaftar siswa-siswa Suradewa mengikuti lomba itu dan melatih mereka dengan guru-guru yang mungkin pas dengan bidangnya. Mungkin contoh sepak bola bisa dengan Pak Aldo, atau seni musik atau bisa dengan Pak Jain untuk ketemunya gitu.
kalian tidak melakukan itu, bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bisa mengaktifkan itu? Paham ya? Nah, kira-kira pertanyaannya itu, yang itu butuh kerja keras. Terima kasih. Eskul itu seakan-akan lebih menarik, jadi anak-anak siswa juga tidak bosan mengikuti eskul tersebut. Bagaimana menariknya yang gimana? Menariknya yang gimana? Menarik itu Konkretnya nih. ya, Kalau misalnya kata menarik itu kan semua orang pakai kata menarik gitu, tapi konkret langkahnya. Jadi akan sedikit menjawab pertanyaan dari Pak. Sebelumnya saya berterima kasih atas kakak OSIS di periode sebelumnya. Terima kasih karena waktu pandemi tahun sebelumnya mungkin membuat penghalang bagi kegiatan ekstrakurikuler ini. Sekarang yang ada, setidaknya sekarang semakin melakukan kegiatan tatap muka, kami ingin jika setidaknya sedikit tatap muka itu, kami ingin mendekatkan diri. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, kami ingin mendekatkan diri dan selalu mendekatkan diri dengan guru-guru atau pembina kegiatan ekstrakurikuler ini agar setidaknya sedikit melakukan kegiatan ini dengan cara mendorong atau memilih adik-adik kelas, teman atau kakak kelas untuk melakukan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Mewajibkan seluruh siswa kelas 1 dan kelas 2 SMK Dewa untuk mengikuti eskul, tapi bisa memilih eskul apa saja sesuai bakat dan minatnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman bahwa kondisi dan halangan, rintangan itu nggak boleh jadi penghalang kalian sebagai pemimpin. Kalian harus cari jalan untuk bisa keluar dari lubang kesulitan. Dia perlu semangat dan dedikasi yang tinggi. Memang kadang hari ini kita agak sulit untuk menyatukan kata dan perbuatan, itu yang membuat kita sulit maju. Mungkin ada lagi dari Pak. Ya. Dari saya mau bertantangan untuk dua calon ini jika saya akan terpilih. SMK Suradewa itu hampir di setiap tahun itu meraih prestasi di setiap event, baik itu kabupaten maupun provinsi. Sehingga yang terpilih nanti saya berharap bahwa bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang baik ekstra maupun kegiatan umum, agar prestasi yang pernah diraih oleh senior-senior kalian itu bisa anda sampai kembali. Bisa ya? Karena pemimpin harus siap, seperti yang disampaikan oleh pembina OSIS tadi, harus siap berdedikasi diri dan memacu otak untuk berpikir, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga gitu. Jangan cuma olahraga saja, olah pikir juga harus diolah. Dan jika itu kalian buat, saya yakin bahwa prestasi yang pernah diraih pasti kita selamat untuk selamat berjuang. Dan jika yang terpilih bukan berarti bahwa dia membanggakan dirinya, dan jika tidak yang terpilih bukan berarti dia kalah. Karena dalam sebuah pemilihan pasti harus ada yang dipilih dan harus ada yang siap untuk terima tidak dipilih dan mendukung teman yang dipilih untuk sama-sama bekerja membangun organisasi SMK Suradewa. Terima kasih. Teman-teman, Nanti kembali lagi kan. satu harapan saya semoga terpilih dan bisa menjadi yang terbaik dan bisa membanggakan sekolah ini, membawa sekolah ini untuk kedepannya lebih baik.
Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya mau ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalian bisa nggak bekerja di bawah tekanan? Begini, kenapa saya bilang seperti ini? Dari pengalaman saya melihat OSIS SMK Suradewa, dia hanya ramai pas di pemilihannya saja. Dan hampir dari beberapa tahun itu aktivitasnya tidak ada. Nah, kalian bisa nggak kerja di bawah tekanan seperti tadi? Sebenarnya kan tekanan-tekanan itu juga sudah muncul dari pertanyaan Pak Kepsek soal prestasi. Nah, upaya-upaya kalian untuk juga sampai ke titik prestasi itu kan, kita kan nggak nunggu lomba dulu baru kita berlatih, tapi sebelumnya itu. Jadi kira-kira kalian siap tidak misalnya bekerja di bawah tekanan untuk juga lebih baik lagi dari OSIS-OSIS sebelumnya? Silakan. Dari pertanyaan Pak tadi, jika ditanya ada kegiatan bekerja di bawah tekanan, kami siap atau tidak? Kami akan siap karena kami sudah dipilih. Jika kami sudah dipilih, kami akan siap. Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin agar kami bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan, dan kami akan mendekatkan diri ke guru ekstrakurikulernya atau guru yang akan membimbing agar kegiatannya berjalan lancar. Itu saja. Kesiswanya setelah didaftarkan, mereka sudah itu tinggal menunggu informasi selanjutnya. Jadi kami akan mendekatkan diri ke kurikulum. Program yang sudah kami buat dan tetap disiplin untuk menjalankan program tersebut, dan kami usaha supaya tidak teledor dalam menjalankan program tersebut. Mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Ini terakhirnya dari Pak Roni. Misi, setelah ada visi dan misi, pasti kalian paham tentang pengertian apa semua visi dan misi, dan tujuan dari visi dan misi nanti kamu menjalankan nanti bagaimana? Silakan, nggak apa-apa, tadi Pak Roni belum lihat. Visi dan misi kami yang pertama, memperkuat rasa kekeluargaan antara siswa dan guru, membuat program pengembangan bakat dan potensi siswa, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa, memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang, menjadikan sekolah lingkungan yang aman dan nyaman, menyelenggarakan perlombaan yang mendidik, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama visi yang telah kami buat yaitu mengembangkan potensi siswa dan siswi agar siswa dan siswi menjadi lebih cerdas dan memiliki prestasi. Misi kami yaitu menegaskan siswa dan siswi dan membuat peraturan yang lebih tegas atau peraturan yang kurang dipatuhi oleh siswa dan siswi agar di mana sekolah kita akan menuju lebih baik lagi. Ya, mengembangkan kecerdasan atau keahlian atau kompetensi suatu jurusan dengan jurusan lain, dan membuat bagaimana supaya dia bisa mengembangkan bakatnya dengan cara apa, apakah dengan cara perlombaan atau dengan cara lain. Dan tidak selama kita mengembangkan suatu keahlian atau kecerdasan siswa itu tidak mungkin dengan perlombaan, pasti dengan banyak cara. Selain perlombaan, kami bisa, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, kami bisa menuntun adik, teman, atau kakak-kakak kami melakukan hidup disiplin sehingga
kita dengan hidup disiplin, adik, kakak atau teman-teman kita bisa mengatur hidupnya lebih baik. Oke, mungkin cuma itu dari saya. Dan pesan saya terakhir, ingin menjadi ketua wakil dari 2 jurusan, ingat, mental itu sangat penting. Maaf saya terlambat. Dari semua pertanyaan saya, lihat dari mental kamu belum mencukupi 50%. Kenapa saya bilang mentalnya masih down? Ingin menjadi ketua dan wakil, di saat ada suatu pertanyaan, ini harus cepat, berpikir cepat, mengambil keputusan yang cepat, dan tidak mengambil satu keputusan yang